Halo, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kebon Jati. Renungan harian pada pagi hari ini diberi judul Menjadi Bos atau Hamba. Ayat yang mendasari perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 20 ayat yang ke-20 sampai ke-28. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara sekalian, setelah kita membaca ayat yang menjadi dasar dari perenungan kita pada pagi hari ini, kita bisa melihat bahwa sebagai manusia kita memiliki kecenderungan seperti ibu dari anak-anak Zebedeus ini, di mana kita berharap bahwa ketika kita kenal Tuhan, kita bisa memiliki kemuliaan, kita bisa diberikan kemuliaan seperti yang Dia minta kepada Yesus. Dia minta agar anak-anaknya ditempatkan di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di surga nanti. Sebenarnya tidak salah juga, karena kebutuhan untuk dihargai, untuk dihormati, itu adalah kebutuhan dasar dari setiap manusia. Setiap manusia pasti ingin dihargai dan dihormati. Dan manusia berpikir bahwa untuk dihargai dan dihormati, dia berpikir bahwa dia harus memiliki suatu jabatan tertentu, suatu kedudukan tertentu, suatu posisi tertentu yang tentunya lebih mulia, lebih tinggi daripada orang lain. Karena itu, terkadang banyak orang yang menghalalkan berbagai macam cara untuk bisa mencapai kedudukan tertentu, agar dia dihargai, agar dia dihormati oleh orang lain. Dan di mana hal itu sama sekali berkebalikan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ketika seseorang ingin menjadi lebih besar di antara saudara-saudaranya, ingin menjadi yang terbesar, maka justru ia harus menjadi hamba di antara saudara-saudaranya. Dan itu juga ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tidak hanya dengan perkataan saja, tetapi juga dengan perbuatan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus dengan rela meninggalkan semua kekuasaannya, semua predikatnya, semua kedudukannya di surga sebagai anak Allah, dan dia melepaskan semuanya itu, kemudian dia turun ke dunia, dia mengambil rupa sebagai hamba, dan dia melayani bukan untuk dilayani. Dan bahkan Tuhan Yesus juga menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Ketika kita melihat pelayanan Tuhan Yesus, melihat teladan yang sudah Tuhan Yesus teladankan kepada kita, maka sekarang marilah kita merefleksikan bagaimana pelayanan kita selama ini. Apakah selama ini dalam melayani, kita lebih sering ingin dilayani dan bukannya ingin melayani? Lalu apakah kemudian kita merasa kecewa ketika pelayanan yang kita lakukan tidak dihargai atau tidak dipuji sebagaimana yang selayaknya kita bayangkan bahwa kita akan menerima pujian itu? Nah, saudara, ingatlah bahwa fokus dan tujuan kita untuk melayani bukanlah sekedar untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika kita sudah melayani Tuhan dengan segenap hati, namun kita masih mendapatkan kritik dari orang lain, bahkan kita tidak mendapatkan pujian apa-apa dari pelayanan yang kita lakukan,
Jangan berkecil hati, namun jadikanlah itu sebagai cambuk untuk kita, agar kita bisa berbuat lebih baik lagi, kita bisa melayani lebih baik lagi, dan kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena Tuhan bukan melihat apa yang dilihat oleh manusia, karena Tuhan melihat hati, Tuhan melihat ketulusan kita, Tuhan melihat kesungguhan hati kita ketika kita datang untuk melayani Dia. Marilah kita tetap memfokuskan diri kita, tetap menempatkan diri kita sebagai hamba, di mana hamba itu memiliki tugas dan tanggung jawab dari tuannya untuk dilakukan. Di mana dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya tentunya tidak mudah, tentunya juga ada setiap rintangan dan kesulitan yang akan dihadapi. Namun sebagai hamba, dia memiliki kewajiban untuk menyelesaikan semua tugas dan kewajiban yang dibebankan dari tuannya itu dengan baik. Dan ketika kita merasa beban kita terlalu berat, mari kita datang kepada Tuhan dan kita meminta bantuan dari Tuhan supaya Tuhan memampukan kita agar kita bisa melewati setiap rintangan itu dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih, sampai di sini perenungan kita pada pagi hari ini. Selamat melayani Tuhan, selamat menjadi pelayan yang setia. Tuhan memberkati pelayanan kita semua.